puji Tuhan, kita ada pada hari ini oleh karena Tuhan. Dan saya yakin saudara mungkin ada di antara saudara yang dari Ambon pernah nggak bermimpi akan tiba di Batam? Nggak pernah ya. Yang dari Nias pernah bermimpi akan tiba di, mungkin kalau Nias masih dekat ya, masih dekat. Tapi yang jauh-jauh seperti dari Ambon, yang paling jauh selain Ambon mana? Dari mana? Papua ada ya. Ya, Papua ada. Kayaknya yang paling jauh itu si Putri. Dari dapur 12. Paling jauh ya. Sampai ada yang dari Papua, puji Tuhan ya. Dan nanti balik Papua ya. Ya saudara, kita sudah ada perintisan di Papua. Sudah ada Bang Frans di sana. Dan masih ada pulau-pulau di Indonesia yang kita belum ada. Kita sudah ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan yang belum ada. Ya jadi saudara ada di sini, siapkan diri baik-baik dan Tuhan akan bisa mengutus engkau kemana saja. Nah hari ini, sore hari ini renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah transformasi kehidupan, dan kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Rahab. Rahab mengalami transformasi yang luar biasa, yang radikal dalam kehidupannya. Saudara sudah pernah mendengar tentang Rahab ya. Nah sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin membaca di dalam Yeremia. Mungkin ada di antara saudara yang suka ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan bagi orang Israel melalui perantaraan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bernubuat waktu orang Israel sedang menghadapi penghukuman dari Tuhan oleh karena ketidaktaatan. Mereka diangkut ke pembuangan, dan Nabi Yeremia ini bernubuat di konteks kehidupan orang Israel yang sudah hancur. Bangsa pilihan Allah, nampaknya rencana Allah sudah gagal dalam kehidupan orang Israel. Mereka mengalami pembuangan, tetapi dalam situasi seperti ini, Tuhan bicara kepada orang Israel, aku ini mempunyai rancangan bagimu, rancangan damai sejahtera yang memberikan engkau masa depan yang penuh harapan. Bagi orang Israel, negara mereka sudah hancur. Bait Allah dihancurkan, tembok dihancurkan, mereka sudah tidak punya apa-apa. Mereka sudah tidak punya apa-apa. Mengapa orang Israel harus dihukum ke pembuangan? Kita tahu, saudara nanti akan belajar dari tingkat 2, 3, 4, sudah tahu mengenai bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan mereka mengalami pembuangan. Mengapa mereka mengalami pembuangan? Allah menghukum mereka. Allah menghukum orang Israel karena ketidaktaatan. Dan Allah seperti mendisiplin mereka, menghukum mereka, bukan tujuannya untuk menghancurkan orang Israel, bukan tujuannya untuk membinasakan orang Israel, tapi tujuan utama dari disiplin penghukuman kepada orang Israel adalah apa? Pemulihan. Dan waktu mereka balik, seperti mereka dipaksa untuk dibuang ke pembuangan, untuk apa? Membaur dengan bangsa-bangsa lain. Membaur dengan bangsa-bangsa lain supaya mereka bisa menjalankan tugas dan panggilannya sebagai apa? Saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah dalam Yeremia 29, dalam hidup yang hancur, dalam hidup yang seperti negaranya hancur, mereka diangkut ke pembuangan oleh bangsa kafir, dibawa pemerintahan bangsa yang jahat, lebih jahat daripada mereka. Tuhan mengatakan mungkin dalam matamu kamu tuh sedang hancur, ya, nggak ada harapan. Tetapi Tuhan mengatakan dalam rancanganku tuh nggak gagal. Rancanganku tidak gagal, dan rancanganku bagimu itu adalah tetap rancangan yang penuh damai sejahtera. Walaupun nampaknya seolah-olah kamu sedang dalam keadaan yang celaka, kamu sedang dalam keadaan penderitaan, tetapi ada hal yang Allah lakukan di dalam penderitaanmu. Kemudian dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah hari ini kita akan melihat tindakan Rahab yang menjadi pintu kepada transformasi. Tindakan Rahab yang menjadi pintu kepada transformasi.
Di bagian dalam perjanjian baru, Paulus mengatakan dalam Galatia kalau tidak salah apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila tiba masanya engkau menuai. Di dalam masa apapun jangan jemu-jemu untuk taat kepada firman Tuhan. Menurut saudara, apakah Rahab ini sebelum pengintai Yeriko itu datang, apakah sebenarnya Rahab itu sudah ada kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah Yehova, Allahnya orang Israel? Kira-kira apakah sudah ada kerinduan itu atau tiba-tiba saja dalam kedaulatan Allah dia pilih si Rahab? Nah, tindakan Rahab yang menjadi pintu kepada transformasi yang pertama adalah Rahab ini menunjukkan keramahan, kebaikan kepada dua orang Israel. Dia menerima dan menampung pengintai Israel yang adalah musuh bangsanya. Dalam Yosua 2 ayat 1 dikatakan, maka pergilah dua pengintai ini yang diutus oleh Yosua, mereka sampai ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Mengapa dua pengintai ini kemudian pergi ke rumah Rahab? Mengapa Yosua memerintahkan mereka untuk pergi ke rumah Rahab perempuan sundal? Bayangkan saudara, engkau merintis gereja. Selesai dari sini mau merintis gereja di Kalimantan Barat. Kemudian Pak Sem memerintahkan, hai Firdaus, pergilah merintis gereja, temuilah seorang pelacur di kota itu dan rintislah gereja di situ. Mungkin Firdaus bilang, Pak, nggak salah Pak. Dua pengintai ini Yosua, bagaimana mungkin? Apakah Yosua pernah berjumpa dengan perempuan itu, dengan Rahab? Di dalam pengaturan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, kita tidak tahu bagaimana ceritanya sampai Yosua ini nyuruh ke rumahnya si Rahab itu. Dan dua pengintai ini pergi dan tindakan Rahab, saudara, Paulus mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dan saudara, karena satu waktu keajaiban itu akan datang dalam hidupmu. Sama seperti Rahab. Transformasi, mengapa saya memberi judul transformasi dalam kehidupan Rahab? Karena Rahab ini siapa? Dia adalah penduduk Yeriko yang memang sudah akan dihancurkan oleh bangsa Israel. Dia adalah seorang perempuan sundal. Menurut saudara, apakah orang-orang seperti perempuan sundal ini dikategorikan kelompok orang yang adalah sampah masyarakat? Adakah harapan bagi sampah masyarakat? Nah saudara, si Rahab ini adalah termasuk orang-orang yang sampah masyarakat. Orang-orang yang tidak akan dipedulikan. Tetapi lihatlah keajaiban ketika Allah melawat dia. Kehadiran Allah dalam kehidupan Rahab akan melakukan transformasi dan mengubah kehidupan Rahab, mengubah masa depan Rahab. Saudara, kita perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Allah dalam hidupmu akan mengubah siapapun. Betapa hancurnya pun engkau di masa lalu. Kehadiran Tuhan bisa mengadakan transformasi total. Mengubahkanmu menjadi manusia yang lain. Jadi tindakan Rahab yang pertama yang menjadi pintu kepada transformasi adalah menunjukkan keramahan, kebaikan kepada dua orang Israel. Dia menampung pengintai yang adalah musuh bangsanya. Kemudian yang kedua, tindakan Rahab yang menjadi pintu kepada transformasi adalah dia melindungi dan menyembunyikan dua pengintai di rumahnya. Rahab nekat mengambil tindakan yang berisiko dan berbohong kepada raja dan bangsanya. Pengintai itu datang, dia sudah tahu bahwa pengintai ini sedang mengintai kotanya untuk dihancurkan. Dan kemudian bukan hanya bersikap ramah, menampung mereka, tapi melindungi. Melindungi dan menyembunyikan di rumahnya supaya jangan sampai orang-orang Yeriko, Raja Yeriko mengetahui dan akan membunuh dua pengintai ini. Kemudian tindakan Rahab yang ketiga adalah, oke, saudara perhatikan di dalam, ya, tindakan Rahab yang ketiga adalah membantu pengintai melarikan diri. Membantu pengintai melarikan diri, sudah sembunyikan di rumahnya. Kemudian utusannya raja datang, tanya, Rahab, ada enggak orang Israel datang ke rumahmu? Dan
dia kemudian menyembunyikan, berbohong kepada utusan dari raja ini untuk menyelamatkan pengintai-pengintai dari Israel. Dan yang ketiga, dia membantu melarikan diri. Dalam Yosua pasal, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok kota itulah ia diam. Kemudian dalam 2 ayat 16 berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan mengejar kamu dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Rahab menyambut dengan ramah. Rahab melindungi mereka, menyembunyikan mereka, dan Rahab membantu mereka melarikan diri. Tindakan Rahab ini membuka pintu kepada transformasi. Saudara, saya percaya bahwa di dalam kerajaan Allah, Allah itu tidak pernah pilih kasih. Yang membuat masa depan seseorang beda itu bukan karena Allah memilih si A lebih baik, mengasihi si A lebih baik daripada yang lain. Masa depanmu itu ada di tangan Tuhan. Dengarkan ini saudara. Masa depanmu ada di tangan Tuhan, tapi masa depanmu juga ada di tanganmu. Tindakan-tindakan yang kau lakukan, keputusan-keputusan setiap hari yang kau lakukan akan turut bekerja untuk melaksanakan rencana Allah dalam hidupmu. Cara engkau kuliah di sini, cara engkau bersosialisasi dengan teman-temanmu, cara engkau mengikuti pendidikan, cara engkau melakukan tugas-tugasmu. Semua itu akan turut bekerja pada akhirnya. Masa depan kita itu kita yang menentukan. Tuhan, rancangan Tuhan apa? Semua orang itu akan diberkati. Semua orang itu akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Ada masa depan bagi semua orang. Tetapi yang membuat kemudian hidup berbeda itu adalah pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Saudara, jangan sia-siakan waktumu ada di STT IBC. Apapun engkau lakukan, lakukan bagianmu. Dan biarkan Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara belajar sungguh-sungguh. Betul? Waktu diberikan kesempatan melayani sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh. Apapun yang diminta kepada saudara, lakukan. Kemudian membangun hubungan. Puji Tuhan sekarang ada orang Papua, ada orang Dayak. Suku apa yang belum ada ya? Suku apa yang orang? Ada orang apa lagi yang baru? Kolonias kan sudah lama. Kolonias selalu ada setiap tahun. Orang Batak juga setiap tahun ada. Ya, yang baru-baru orang apa? Orang Ambon. Wah, ada Domingus dulu, ya. Ya, kemudian ada sekarang orang dari Papua. Ya, tahun ini tidak ada dari Toraja ya. Oke, kembali bahwa lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dan masa depan sungguh ada bagimu. Nah, kemudian bagian yang kedua, jadi sikapnya Rahab, tindakannya Rahab itu yang kemudian menjadi pintu terjadinya transformasi yang mengubah hidupnya dari seorang pelacur, anggota dari bangsa yang akan dibinasakan, kemudian memiliki masa depan yang lain. Nah, alasan Rahab. Apa alasan Rahab melakukan tindakan yang berisiko untuk menyembunyikan dan menyelamatkan pengintai Israel? Alasannya adalah karena Rahab menghormati dan takut akan Allah yang disembah oleh orang Israel. Dia berkata apa? Dia menolong, menyembunyikan dan menolong pengintai Israel melarikan diri. Karena apa? Rahab takut kepada Allah orang Israel. Karena dia mengatakan dia mendengar berita-berita tentang perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan orang Israel. Jadi Rahab ini hanya dengar berita-berita tentang bagaimana keajaiban yang Allah lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana laut terbelah menjadi dua dan orang Israel lewat. Bagaimana Allah melakukan keajaiban-keajaiban untuk menolong orang Israel, membela orang Israel, menyediakan kebutuhan orang Israel. Dan Rahab dengar. Rahab tidak melihat langsung. Kualitas iman Rahab jauh lebih bagus daripada kebanyakan orang Israel. Saudara, berapa orang Israel yang keluar dipimpin oleh Musa dari Mesir? Sekitar berapa? 600.000 orang. Yang dihitung itu biasanya pria 25 tahun ke atas.
Jadi orang Israel, orang Rahab ini hanya mendengar, orang Israel melihat langsung kan. Bagaimana Musa ulurkan tongkat, laut terbelah menjadi dua. Kemudian Firaun mengejar, apalagi dilakukan Musa. Musa ulurkan tongkat lagi, laut tertutup. Terus apa yang lagi dilihat orang Israel? Nggak usah masak. Jadi ya nggak usah masak, nggak usah berkebun. Pagi-pagi buka tenda, ada apa? Burung puyuh, mana? Orang Israel ini melihat langsung, saudara. Tetapi tetap apa? Tegar tengkuk, nggak percaya. Si Rahab ini hanya dengar, nggak melihat langsung. Dia hanya mendengar tentang perkara-perkara yang ajaib yang dilakukan oleh Allah Israel. Dan kemudian timbul iman dalam Rahab. Jadi tindakan Rahab untuk memberikan pertolongan kepada pengintai Israel didorong dari rasa apa? Hormat kepada Allah Israel. Dia menghormati Allah Israel dan dia melakukan tindakan itu. Nah kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Selanjutnya ada perjanjian antara Rahab dan pengintai Israel. Rahab ini pintar, saudara. Dia tahu bahwa bangsanya akan kalah. Rahab tahu bangsanya akan kalah. Bukan karena orang Israel lebih hebat daripada bangsanya, tetapi dia lihat bahwa Allahnya orang Israel hebat. Allahnya yang akan membuat mereka menang. Dan Rahab ini tahu bahwa bangsa ini akan hancur. Dan kemudian dia membuat perjanjian. Di dalam Yosua 2 ayat 12-13. Apa kata Rahab? Maka sekarang dia berkata kepada dua pengintai Israel. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan Allahmu. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat kupercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku dan ibuku. Saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Dan semua orang yang tinggal bersama dengan kami. Jadi saudara mengatakan buat janji sebelum dia melepaskan orang dua pengintai itu. Bahwa kamu harus bersumpah bahwa kamu akan berlaku ramah kepada keluargaku. Akan menolong keluargaku ketika kalian datang menghancurkan kota ini. Kemudian apa? Apa janji dari pengintai Israel? Pengintai Israel berkata apa? Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumah. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus menanggung sendiri. Seperti pengintai katakan nyawa kami taruhannya. Kalau kami datang, gantungkan tali kermisi ini supaya rumahmu tidak diserang dan jangan keluar dari rumahmu. Siapa yang keluar dari rumahmu mereka mati itu tanggungan sendiri. Jadi pengintai ini mau sumpah bahwa nyawa mereka jadi jaminannya. Kemudian apa yang terjadi? Rahab dan keluarganya selamat. Kota itu dengan segala isinya yang dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan kita. Bahkan saudara perhatikan di sini bahwa kepada kedua pengintai negeri itu Yosua berkata. Sementara orang Israel yang lainnya menyerang dan menghancurkan kota itu. Dua pengintai ini ditugaskan khusus untuk apa? Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu. Dan bawalah keluar perempuan itu dan segala orang yang bersama-sama dengan dia. Seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Kemudian selanjutnya bahwa siapa ini? Dua pengintai ini menyelamatkan perempuan sundal itu dengan seluruh keluarganya. Dan kemudian di bagian akhir, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Tindakan Rahab terhadap dua pengintai membuka untuk Allah melangkah dalam hidup Rahab dan keluarganya untuk Allah melakukan transformasi di dalam hidupnya.
Kalau Rahab tidak menyambut dua pengintai itu, Rahab juga akan mati bersama-sama dengan orang-orang di Yeriko. Dan akan mati sebagai seorang perempuan sundal. Tapi tindakan Rahab, sekali lagi tindakan Rahab menjadi pintu kepada transformasi. Tindakan Rahab menjadi pintu, dia seperti sedang membuka pintu untuk Allah melangkah masuk dalam hidupnya. Allah melangkah masuk dalam keluarganya. Dan kalau Allah melangkah masuk dalam kehidupannya dan keluarganya, maka akan ada keajaiban terjadi. Akan ada transformasi yang terjadi karena ada kehadiran Allah. Dan dia diselamatkan. Dia mengalami keselamatan oleh karena tindakannya. Mari kita melihat apa berkat selain Rahab tidak ikut mati. Dia diselamatkan, dia disambut menjadi bagian dari orang Israel. Tinggal di perkemahan orang Israel bersama-sama dengan orang Israel. Perhatikan yang berikut adalah Rahab menjadi nenek moyang Mesias. Rahab seorang perempuan sundal dari Yeriko. Tuhan melakukan transformasi. Kemudian dia menjadi nenek moyang dari Yesus. Matius pasal 1 ayat 1, 5 dan 6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Salmo memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Daud. Dan Daud memperanakkan Salomo dari istri Uriah. Nama Rahab tertulis di situ sebagai salah satu dari nenek moyang lahirnya Yesus. Ibrani dia juga namanya juga dimasukkan dalam tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai Yeriko. Bapak Ibu Saudara sekalian, mahasiswa yang terkasih, izinkan Allah melangkah masuk dalam hidupmu. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang tiap hari dengan mata kita melihat keajaiban-keajaiban, tetapi tidak pernah mengubah hidup kita. Dan saudara tahu dosa orang Israel akhirnya yang boleh masuk ke tanah perjanjian dari generasi yang pertama yang keluar hanya siapa? Yosua dan Kaleb. Semua mati di padang gurun, bahkan Musa pun mati di padang gurun. Dia tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Orang Israel menyaksikan dengan mata mereka sendiri keajaiban-keajaiban yang Allah lakukan. Tapi mereka tidak pernah meresponi kebaikan Allah itu. Itu sebabnya tidak terjadi transformasi dalam kehidupannya. Sedangkan Rahab, seorang perempuan sundal dari bangsa kafir, dia hanya mendengar. Tapi dia tidak perlu melihat dengan matanya sendiri. Hanya mendengar dan kemudian imannya timbul. Dan imannya kepada Allah Yehova, Allah Israel dinyatakan dalam tindakan kebaikan yang ditunjukkan kepada pengintai-pengintai Yeriko. Saudara-saudara sekalian, siapakah engkau masa lalu? Siapa dirimu masa lalu? Apakah memang engkau dari dulunya adalah seorang yang soleh? Ya, seorang yang soleh, nggak pernah melakukan apa-apa, pokoknya anak rumahan, anak soleh di rumah dan di luar rumah. Kadang-kadang ada anak di rumah soleh, di luar lain. Apapun masa lalumu saudara, hidupmu pribadi atau keluargamu, kalau Allah melangkah masuk dalam hidupmu, maka akan terjadi transformasi. Seorang Rahab, seorang perempuan sundal, bangsa kafir, bisa mengalami perubahan yang luar biasa, diselamatkan, menikmati berkat, dan namanya dicatat di Alkitab saudara sampai hari ini sebagai tokoh iman, sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah itu bukan berarti dia pelupah. Dia tahu apa yang kita lakukan. Sudah berapa lama saudara hidup? 20 tahun. Dia tahu apa yang kau lakukan 20 tahun yang lalu. Bulan lalu, tahun lalu, kemarin, tadi pagi, Tuhan tahu. Tapi Allah adalah Allah yang akan selalu menerima kita, memulihkan kita waktu kita kembali kepadanya untuk diubahkan, waktu kita datang kembali kepadanya. Dan saudara-saudara, kiranya tadi dalam pembukaan kelas Roma Galatia, saya mengatakan gini, saudara waktu ada di sekolah Alkitab, jangan hanya fokus untuk saudara menjadi teolog-teolog.
Jadi begitu ahli berteologi, hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian kebenaran itu hanya sebatas kebenaran. Kebenaran itu hanya nyantol di otak kita. Kebenaran itu kemudian kita mau menerima ijazah. Ijazah, gelar STH. Kemudian saudara membuat kartu nama. Saudara membuat kartu nama David STH. Ya. Enggak tahu David nama keluargamu apa? David Leia ya? Bukan? Bukan. David apa? Duha. David, pendeta David Duha STH. Saudara, kiranya kebenaran itu memerdekakanmu. Jangan hanya sebatas kebenaran yang memenuhi kepala kita, tetapi kebenaran itu tidak memerdekakan kita. Nggak usah buru-buru pergi keluar memerdekakan orang. Nggak usah mengutip Lukas pasal 4 seperti Yesus. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan mengurapi aku untuk pergi membangkitkan orang mati. Untuk pergi ini dan itu. Saudara bisa mengatakan apapun yang kau ingin lakukan dalam pelayanan. Nggak usah buru-buru itu. Fokus kepada bagaimana pengetahuanmu akan firman Tuhan memerdekakanmu. Jadi waktu ada di STTIBC sementara saudara belajar mengejar IP 3,8, mengejar IP 4, yang paling tinggi 4. Pernah nggak ada 4 di ABC? Belum ada ya. Hanya sebatas itu. Setelah lulus, karakternya dengan STH-nya itu nggak seimbang. Saudara, kiranya firman Tuhan yang kau pelajari dalam semua mata kuliah, dalam doa-doa di asrama, dalam doa-doa pribadi, dalam khotbah-khotbah seperti ini, kiranya kebenaran itu memerdekakan kita. Pertama, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Hukum Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita. Supaya kita mengalami transformasi. Dan kalau kita selesai dengan diri kita, saudara, engkau bisa keluar memenangkan orang. Kalau kebenaran itu belum memerdekakan kamu, bagaimana kita bisa pergi memberitakan firman yang akan memerdekakan orang? Pertama-tama alami kemerdekaan itu. Jangan firman Tuhan ini sekedar pengetahuan. Ya, saya sebagai pengetahuan. Mahasiswa yang tingkat-tingkat 4 sekarang. Bagaimana kehidupanmu? Apakah terjadi transformasi dalam kehidupanmu? Atau lebih tinggi tingkat di STTIBC, lebih parah karakternya? Tidak ada perubahan apa-apa. Saudara, kita adalah pemberita Injil. Apa yang kita bawa? Injil. Paulus mengatakan apa? Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang yang menerima Injil itu dan percaya kepada Injil itu akan diselamatkan. Bagaimana mungkin kita pergi memberitakan Injil untuk memerdekakan orang lain, menyelamatkan orang lain, kalau diri kita sendiri belum mengalami kemerdekaan itu. Saya akan tutup dengan kita membaca dalam Yakobus 1 ayat 25. Tidak ada di depan, saudara baca saja. Jadi saudara, jangan kita hanya meneliti kemudian lupa. Kiranya firman itu memerdekakan kita. Kiranya kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Izinkan Allah melangkah masuk dalam hidupmu untuk melakukan transformasi. Jangan separuh-separuh. Kalau saudara ingin dipakai oleh Tuhan dengan spektakuler, izinkan Allah dulu mengerjakan dirimu secara spektakuler. Nggak mungkin kita pergi mengobati orang kalau engkau sendiri sakit. Nggak mungkin saudara memberitakan Injil membebaskan orang, engkau sendiri terbelenggu. Alami transformasi, kemudian engkau akan menjadi transformer, akan membawa transformasi dalam kehidupan orang-orang.